Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan ya. Ini komentarnya uh, baik itu dari Bapak Albert Maka Wowodo ya, ini yang bertanya tentang perkembangan ya. Bagaimana perkembangan kenaikan gaji pensiunan ya, sekarang sudah bulan April. Lalu juga dari Bapak Asep Suhada, itu juga dari Bandung Selatan, mempertanyakan informasi tentang kenaikan gaji tahun 2026 ya, juga dari Ibu Yayah ya, yang ingin informasi tentang kesejahteraan pensiunan ya. Ini juga berita terakhirnya gimana dari Bapak Sarbini juga ya. Itu bagaimana tentang kenaikan gaji, infonya terakhir Bapak Rahman 1966 dan juga Bapak Mahfud. Yang intinya adalah mempertanyakan perkembangan kenaikan gaji tahun 2026 ya. Sedangkan Bapak Mahfud itu bertanya tentang apa ada kesejahteraan para pensiunan ASN ya, yang selain diterima di THR yang sudah kita terima Maret 2026 yang lalu gitu ya, apakah ada lagi info tentang yang bisa mesejahterakan pensiunan begitu. Nah itu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, ini saya juga berdasarkan saja yang resmi-resmi saja ya untuk menjawab atau merespon lah, istilahnya merespon dari komentar dari Bapak Ibu pensiunan, yaitu aplikasi resmi ya yang seperti Taspen Online Service ini saya juga buka, lalu juga website resmi dari Kementerian Keuangan ini saya juga lagi buka, ini website resmi dari PT Taspen, lalu juga portal-portal berita ya seperti yang saya pegang seperti kompas.com itu juga lagi saya buka begitu. Sedangkan kalau dari aplikasi Taspen Online Service itu tidak ada informasi yang terbaru ya, selain yang terakhir itu informasi tentang gaji pensiunan 1 April 2026. Lalu juga dari website Kementerian Keuangan itu juga saya lihat belum ada peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangan. PMK ya, belum ada peraturan pemerintah atau PP, belum ada peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang bicara tentang atau menginformasikan tentang kenaikan gaji pensiunan tahun 2026 ya itu. Jadi dari website-website yang resmi ini itu baik dari portal berita juga ya kompas.com itu tidak ada informasi atau belum ada informasi lagi ya perkembangan tentang kenaikan gaji tahun 2026 ya. Jadi kalau belum ada peraturan pemerintah, belum ada PMK ya, itu artinya belum ada kenaikan gaji ya, itu tahun 2026 tentunya. Kalau belum ada kenaikan gaji, belum ada rapelan ya. Jadi kalau ada berita-berita rapelan itu tentunya belum benar ya. Artinya kita hati-hatilah, tidak langsung percaya begitu. Nah ini juga ada komentar nih dari Bapak Ahmad Yani ya, boro-boro rapelan, katanya gaji 13 saja belum jelas, ini artinya mungkin Bapak Ahmad Yani juga nonton di berita di TV ya, dengan adanya perang yang belum selesai begitu ya, lalu juga ramai tentang defisit anggaran APBN ya, ini juga kan ada juga berita itu gaji ke-13 itu kebijaksanaannya belum ditinjau ulang begitu ya. Mudah-mudahan ya kita berharap sebagai pensiunan berharap gaji ke-13 ini tidak masih lancar-lancar saja ya, tidak terpengaruh dengan defisit anggaran yang sudah terjadi. Mudah-mudahan kita berdoa saja gitu ya. Jadi tentang kenaikan gaji itu belum ada ya informasi yang baru begitu. Kalau saya melihat informasi dari yang resmi ya dari pemerintah, baik itu dari aplikasi Taspen Online Service, dari website Kementerian Keuangan, dari website Taspen, maupun mungkin dari berita-berita portal yang saya percaya selama ini ya, kompas.com seperti itu belum ada begitu.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada yang bertanya ini yang perlu saja ya, itu dari Bapak F. Gian Mariano Kerans. Ini maaf Pak Ridwan, selamat siang Pak Ridwan, maaf kalau saya bertanya di luar materi ya. Ini karena memang Bapak Edgian Mariano Keran ini maupun Bapak yang bertanya tentang informasi kenaikan gaji seperti Bapak Asep Suhada, Bapak Albert Maka Wowode, lalu Bapak Ibu Yayah, Bapak Sarbini, Bapak Rahman, dan Bapak Mahfud. Itu memang bertanyanya di apa yang di video saya tentang inflasi begitu ya, jadi bukan tentang pensiunan begitu ya. Jadi memang mohon maaf ya bagi Bapak Ibu pensiunan yang belum tahu bahwa channel saya ini itu channel gado-gado, artinya channel campuran, bahwa yang saya informasikan bukan hanya tentang pensiunan tetapi juga tentang yang lainnya seperti informasi tentang data statistik begitu. Nah, ini yang ditanyakan oleh Bapak Edgian Mariano Kerans gitu ya. Saya bertanya di luar materi ya Pak Ridwan, sampaikan begini, saya pensiun tahun 2022. Artinya Bapak Edgian ini pensiun tahun 2022. Sejak pensiun itu ya tahun 2022 belum pernah ya Bapak Edgian ini belum pernah membuat laporan pajak setiap tahun. Bagaimana seharusnya, mohon penjelasan. Artinya ini pernah saya bahas juga tentang informasi tentang pajak ya, bahwa informasi tentang pajak pada beberapa video saya sebelumnya ya kalau nggak salah. Itu saya pernah informasikan juga gitu. Dan ketika saya bahas tentang pajak itu ada komentar dari, mohon maaf ya kalau saya salah, itu dari Bapak Muhtar kalau nggak salah ya itu ya. Itu beliau waktu itu memberikan komentar, itu kebetulan beliau punya grup WA, di mana grup WA pensiunan gitu ya tentunya. Itu anak salah satu anggota grup WA tersebut itu kerja di pajak gitu. Artinya menurut anaknya yang bekerja di pajak tersebut itu bahwa pensiunan sudah tidak wajib lagi membuat laporan pajak tahunan begitu. Artinya kalau tidak wajib itu berarti kalau tidak buat tidak terkena sanksi begitu ya. Namun kalau pengalaman saya gitu ya, artinya kalau buat kan berarti nggak ada masalah ya, artinya itu bagus-bagus saja gitu. Tapi kalau tidak buat juga itu tidak apa-apa katanya, artinya tidak terkena sanksi begitu. Nah kalau misalnya pengalaman pribadi saya begitu, ini sebetulnya laporan pajak tahunan itu bisa bermanfaat kalau kita katakanlah ada kegiatan ya atau mengikuti kegiatan yang mewajibkan kita gitu, artinya mewajibkan kita mengupload atau menyediakan dokumen tentang bukti lapor pajak tahunan. Artinya, contohnya pengalaman saya pribadi ya, tahun lalu saya mengikuti suatu kegiatan lah gitu ya. Beberapa dokumen ya, yang lainnya, salah satunya ada beberapa dokumen yang saya harus katakan harus saya penuhi ya untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut begitu. Salah satu dokumen yang dibutuhkan itu bukti lapor pajak tahunan. Artinya itu wajib, artinya dokumen itu wajib harus saya siapkan ya, harus saya penuhi untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Alhamdulillah tahun lalu saya sudah buat di awal-awal tahun begitu. Jadi ketika dokumen tersebut dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, saya sudah siap begitu. Nah, begitupun di tahun ini ya, tahun ini juga saya jujur belum ada kegiatan ya, belum ada kegiatan lagi begitu. Sehingga saya tidak tahu apakah itu dibutuhkan atau tidak laporan bukti lapor pajak itu. Namun saya sih daripada ini ya siap-siap aja lah ya untuk menyiapkan dokumen tersebut begitu. Artinya dokumen bukti lapor pajak mungkin ya suatu saat dibutuhkan gitu ya. Akhirnya pada tanggal 30 Maret 2026 yang lalu gitu ya, beberapa minggu yang lalu lah, tanggal 30 Maret 2026 itu saya mengurus apa laporan pajak tahunan pribadi begitu, walaupun saya pensiunan begitu, di kantor pelayanan pajak KPP ya di Bekasi ya, Bekasi Utara kalau nggak salah itu.
Kalau orang Bekasi mungkin tahu ya, itu dekat terminal Bekasi ya, di situ dekat kantor pos jadi Bekasi juga gitu. Itu ada kantor pelayanan pajak ya, KPP, kalau nggak salah KPP Bekasi Utara gitu ya. Itu sama teman saya ke situ gitu. Itu karena saya sudah buat akun di aplikasi Kostek begitu, itu alhamdulillah sih lancar begitu saya waktu itu. Jadi datang pagi jam 9 karena memang sudah banyak yang ngantri waktu itu. Dan saya juga ngantri di itu, dan alhamdulillah karena pagi gitu ya. Saya tidak lama kemudian dipanggil gitu ya. Dan itu ternyata alhamdulillah mudah sekali gitu ya. Jadi saya cuma buka akun saya karena saya sudah punya ya akun, email, nomor KTP ya, nomor ini kalau salah, dan juga saya ngetik password password saya. Ketika itu langsung tuh sama petugas KPP-nya itu, mereka yang mengerjakannya, saya sih tinggal duduk-duduk manis aja gitu. Kalau ditanya, Pak Bapak ini mengisi daftar pribadi misalnya, rumahnya di mana, alamatnya, lalu luas rumahnya, lalu yang punya rekening apa enggak, lalu punya apa simpanan emas atau enggak gitu ya, seperti hal seperti itu ditanya. Ya karena saya pernah waktu aktif pernah membuat ya, atau mengisi daftar pribadi saya di akun pajak saya begitu ya, alhamdulillah iya betul betul betul, apakah sudah ada perubahan gitu ya, kalau ada ya di update gitu, kalau tidak ada ya artinya udah ya, apa yang ada tersebut itu dikerjakan oleh pegawai KPP-nya. Jadi saya tinggal duduk-duduk manis aja tuh di sana waktu itu. Nggak lama kok waktu itu, saya cuma sekitar 15 menit ya mungkin ya, sekitar itulah begitu. Itu selesai begitu. Dan saya langsung dapat bukti lapor pajak tahunan begitu. Nah, teman saya agak lama karena kebetulan teman saya itu passwordnya yang ada masalah begitu. Jadi ketika passwordnya diganti ya alhamdulillah dia juga lancar gitu. Nah kalau misalnya habis juhur tuh ada teman saya juga tuh di Depok juga habis juhur gitu ke KPP gitu, itu antriannya lebih panjang lagi karena saya tanggal jam 9 pagi itu agak lumayan gitu ya, antriannya tidak terlalu lama bagi seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu pensiun sekali lagi nih ya, yang butuh, yang tidak butuh ya nggak apa-apa, karena memang kata yang teman kita itu tidak wajib gitu ya. Tapi kalau yang mau buat juga itu bagus gitu ya. Kalau mungkin punya, bisa digunakan kalau punya kegiatan tertentu yang mewajibkan memenuhi dokumen bukti lapor pajak tahunannya seperti tahun lalu yang saya alami begitu. Itu datang saja ya ke KPP yang terdekat kalau misalkan, karena kan bersifat online gitu, karena KPP saya itu sebetulnya Jatinegara gitu, karena alamat saya tuh masih yang pertama kali bikin itu di KPP Jatinegara Jakarta Timur gitu, tapi saya bisa kok di KPP Kota Bekasi ya itu uh, mengisi laporan pajaknya itu karena udah bersifat online begitu. Itu informasi tentang pajak ya, pengalaman pribadi saya menjawab pertanyaan dari Bapak Efdian Mariano Keran ya, mungkin ya ada beberapa Bapak Ibu pensiunan yang lain mungkin juga perlu gitu ya, itu pengalaman pribadi saya langsung itu. Uh, untuk selanjutnya ya seperti biasa nih, mungkin yang tidak berkenan nggak apa-apa, yang berkenan saja ya, yang ada tambahan Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri ya di video saya sebelumnya begitu. Ini secara total sekarang sudah 389 orang Bapak pensiunan, Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri ya. Saya bacakan yang belum pernah saya bacakan pada video-video saya sebelumnya ya. Yang pertama adalah Bapak Anis ya, memperkenalkan diri. Bapak Anis di Kalimantan Barat itu pensiunan ASN tahun 2022. Lalu Bapak Agus Ruswandi dari Semarang, Jawa Tengah, pensiunan tahun 2007. Ibu Casli ya, itu Brebes, Jawa Tengah, pensiun per 1 Juni 2024 ya. Lalu Ibu Asih Rosiah itu dari Cibugel, Sumedang, Jawa Barat, pensiunan guru tahun 2022. Lalu Ibu Rukoyah Setiawati dari Bandung, Jawa Barat. Bapak Sunarjo ya, itu pensiunan tahun 2018 dari PU Cipta Karya ya. Lalu
akun Mbah Putri memperkenalkan diri Ibu Sri Kanti, Cawang, Jakarta Timur. Pensiun tahun 1990, Ibu Wati Kusuma, Yogyakarta, pensiun tahun 2018. Bapak Sutopo Budiarto, Kalimantan Tengah, pensiunan tahun 2005. Lalu Bapak Ambono Siswoyo, Cilacap, Jawa Tengah, pensiun tahun 2008. Bapak Win Harun Silaen, itu pensiun 7 Februari 2023. Lalu Bapak Jainuddin Al-Sofi Ansori, itu Bandung, Jawa Barat, pensiunan dari Unpad Bandung ya, Universitas ya. Lalu Bapak Haji Agus Salim dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ibu Sri Rahayu, Solo, Jawa Tengah, pensiunan guru. Lalu Ibu Isnawati, maaf, akunnya Isnawati, tapi memperkenalkan diri Bapak Samidi dari Lampung, pensiunan tahun 2023 ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.